Entah ini, entah ya, dua kata ini tuh bagaimana, berani atau bandel sebenarnya. Jadi jadi Boleh kemarin tolong dijelaskan Mbak Mira? jadi kemarin ini beneran hasil ini ya, hasil ketemu sama psikolog lah ibaratnya. Ya, okay. Aku dibilang bandel berani ya, mudah-mudahan bandelnya. Halo semuanya, kembali lagi di podcastnya M Target, yaitu Stories Worth Telling dengan Mbak Mira di sini. Adalah seorang Product Marketing Manager dari PPM. Halo Mbak Mira. Halo Mbak Gita, apa kabar? Ya, baik sekali Mbak Mira, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Baik. Ya, Mbak Mira senang banget ya udah bisa ngeluangin waktunya untuk mau kita interview nih di Stories Worth Telling Both Eyes bersama Mbak Mira Nurmutia. Yes, betul. Mbak Mira mau kenalan dong sama Mbak Mira nih. Mbak Mira sekarang lagi sibuk apa? Aku sekarang sebagai yang tadi Mbak Gita bilang ya, Product Marketing Manager, memang memegang beberapa produk, sebenarnya cluster produk. Jadi ada di training, seminar dan publikasi, dan juga ada di sertifikasi. Jadi ada sertifikat. Cuman kalau kegiatan sehari-hari aku, main jobnya di marketing, sama ngelola produk, tapi aku juga kalau di perusahaan aku yang sekarang terlibat dari beberapa project gitu ya. Jadi ada di konsultansi ataupun, tapi sekarang lebih banyak ke training ya, as a kayak coach or consultant trainingnya, kira-kira gitu. Tolong dong di-share ke kita siapa itu Mira Nurmutia dalam 3 kata. Describe me ya. Oke. Yang jelas BTL, Batak tembak langsung. Jadi horas Mbak Mira. Walaupun aku rada Sunda jadi nggak ini. Jadi persatuan yang cukup unik ya, Batak sama Betawi. Jadi yang satu tinggal di gunung, yang satu kalau itu cerewet banget kan. Jadi lengkap lah di gue ini. Makanya dibilang aku juga bisa dibilang tuh ATM ya, automatic talking machine. Jadi aku nggak bisa berhenti ngomong, kadang-kadang nggak suka kesepian. Terus entah ya, dua kata ini tuh bagaimana, berani atau bandel sebenarnya. Jadi boleh kemarin tolong dijelaskan Mbak Mira. Jadi kemarin ini beneran hasil ini ya, hasil ketemu sama psikolog lah ibaratnya. Ya, okay. Aku dibilang bandel berani ya, mudah-mudahan bandelnya dalam rangka yang baik gitu ya. Dalam maksud yang baik, dalam konotasi baik. Terus emang maksudnya nggak aku ceplos gitu loh, maksudnya ya insya Allah yang diomongin ya itu dia yang dikerjain, kira-kira gitu. Itu sih. Biasa. BTL. Pantesan ya aku tuh kita baru ngobrol beberapa kali dan baru bisa intens saat ini gitu ya, kayak energinya ceria sekali. Aku juga dapat energi dari dirimu loh, ceria banget juga Gita loh, luar biasa. Dan kita satu vibe. Jadi lebih penasaran lagi nih sama Mbak Mira. Nah sekarang kan yang dikerjain ini kan skupnya tadi tuh di awal-awal intronya udah menarik banget nih. Untuk sebelum kita lebih jauh gitu, apakah yang dijalani Mbak Mira saat ini itu udah sesuai dengan harapan, cita-cita atau bayangan dari 10 tahun seperti itu? Oke. Jadi gini Git, sebenarnya kalau dibilang aku punya mimpi yang tinggi, terus terang sebenarnya aku di keluarga kan lingkupnya tuh kayak having a good life is enough gitu loh, maksudnya having a good life tuh maksudnya cukup, itu nggak apa-apa gitu. Cuman alhamdulillahnya aku sekolah yang di sini nih, sekolahku ya
sekolahku itu memang memaksa diri aku jadinya waktu itu untuk nulisin cita-cita. Jadi kayak bikin apa sih, kalau anak dulu bilang tuh kayak 5 tahun ke depan tuh lo harus mau jadi apa gitu kan ya. Bucket list. No, not bucket list. Kayak time capsule gitu buat dicek kira-kira 5 tahun ke depan itu terus sampai atau enggak. Nah, terus memang kalau kata teman-teman sih maksudnya pendek amat sih, maksudnya cetek banget mimpinya gitu. Cuman kalau misal dilihat sekarang 10 tahun dari yang kemarin memang I've got all what I want gitu maksudnya. Jadi kayak semua yang udah ada di checklistnya aku di 5 tahun kemarin tuh udah ada gitu. Bahkan maksudnya, ini gue nyebut merek gak apa-apa kali ya. Jadi kayak misalnya aku naruh gambar di situ waktu itu, aku mau punya mobil apa gitu ya. Dan dilalahnya aku bekerja di tempat mobil itu dibuat. Jadi kayak gimana ya? Itu kayak kejadian gitu aja. Jadi aku bahkan dapat mobil gratis dari mereka kan gitu kan, karena memang aku ada di tempatnya. Nah itu jadi itu terus udah gitu bayangannya bahwa memang becoming a manager gitu, salah satunya juga becoming mom gitu kan, aku jadi ibu itu juga udah ada. Jadi sebenarnya kalau boleh dibilang maksudnya diajak sama M-Target nih misalnya untuk hadir di sini juga aku bilang aduh, aku tuh cuman sampai dengan having a good life aja kemarin tuh. Jadi I don't have any kind of things gitu yang harus aku capai sampai dengan beberapa tahun berikutnya. Yang penting aku apa yang aku mau tuh sudah tercapai sekarang, alhamdulillah gitu ya, masya Allah diberikan dukungan yang luar biasa gitu. Maksudnya kan itu support system juga pasti kan mendukung. Itu sih sebenarnya Mbak Gita kira-kira. Luar biasa. Berarti benar-benar apa ya sebenarnya bukan berarti karena semuanya baik kali ya yang diharapkan, yang dijalani juga dengan baik, proses dengan baik, jadi hasilnya juga baik. Iya, alhamdulillahnya begitu. Alhamdulillah, luar biasa. Nah, baru nih karena tadi udah sneak peek di awal nih, benar-benar nih kita mau tanya industri sekarang. Apa? Mbak Mira bergeraknya dari mana, terus yang current role-nya sekarang tuh ada ngerjain apa atau di mana gitu. Boleh Oke. Jadi kalau dulu mungkin di awal-awal pekerjaan dulu cari kerja masih susah kan. Jadi kayak waktu selesai graduate S1 aku masuk research and consultant, aku jadi researcher. Terus aku S2 akhirnya, terus aku terjun ke otomotif. Tiba-tiba terima di otomotif. Dan itu tuh jadi kayak yang tadi aku ceritain ya. Jadi pada saat saya review lagi aku menerima 5 tahun kemarin, terus aku jadi langsung what? Gila ya gitu. Ternyata gue tuh udah naruh itu gitu. Iya, padahal gak kepikiran gitu kan. Tapi sebenarnya aku di bidang marketing dan sales, intinya sih gitu. Di otomotif. Nah di berikutnya aku ditawarin kerja lagi, ternyata maksudnya aku dapat point of view yang lain, bahwa as the marketing and sales itu gak cuman akhirnya lu bisa jadi marketing doang, tapi ada beberapa part yang sebenarnya bisa diambil. Jadi ambillah aku perannya sebagai researcher and consultant. Jadi aku masuk ke research and consultant. Nah ternyata ada hal lain, ternyata marketing and sales juga bisa as a training or as a coach. Nah itu yang sekarang mungkin banyak sekali aku lakukan. Jadi aku sekarang di bidang sebenarnya sih training lah ya, pengembangan diri sebenarnya kan, pengembangan karyawan. Kira-kira sih gitu. Mentor sekali. Benar-benar aku memetik sesuatu nih. Berarti dari Mbak Mira sendiri tuh bisa ngelihat peluang dari setiap yang Mbak Mira kerjakan. Jadi kan kalau kita ketemu peluangnya, kita kan bisa connecting tuh, mana yang kira-kira bisa disambung, mana yang bisa
diteruskan gitu. Jadi kayak ketemu scoop-scoop baru yang menarik gitu kan. Yes, betul banget. Itu sih yang emang kita perlu melek sih Mbak Mira gitu. Gak hanya tenggelam di dalam bisnis, tetapi tahu cara untuk melihat another change. Iya, betul. Karena ternyata banyak hal nanti aku mungkin ada pertanyaan-pertanyaan dari Gita yang lain, tapi intinya marketing dan sales itu nggak cuma melulu akhirnya yuk bikin rencana strategi pemasaran bla 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 gitu, tapi ternyata tuh we as a behind the scene person gitu, maksudnya yang mengajari itu pun bisa gitu maksudnya. Iya, menjadi orang yang di belakang yang support bahkan kegiatan di depan seperti itu. Luar biasa. Nah, kalau kayak gitu nih awalnya kan otomotif, walaupun masih di skup yang sama ya, gitu. Tapi kan mungkin berbeda industri nih, pindah-pindahnya nih kan. Nah, tantangan yang selama ini Mbak Mira hadapi nih, yang dihadapi mungkin karena perbedaan industri dari background perusahaan sebelumnya, dari segi role-nya atau dari segi pekerjaannya gitu. Apa sih, terus gimana cara ngatasin tantangan tersebut? Jadi sebenarnya waktu memilih marketing manajemen gitu waktu S2, jadi sebenarnya challenge terbesar tuh ada doubting yourself ya. Jadi kayak gue meragukan diri sendiri gitu, maksudnya dalam artian di sini ada nggak sih, maksudnya kita mungkin pernah kali di waktu-waktu tertentu kayak marketing tuh kudu cantik, ya kan, bener nggak sih, ya nggak, waktu tahun 2000-an gitu kan, kudu cantik, having a good personality gitu, terus looknya juga dari atas sampai bawah juga gitu, dan maksudnya bukannya akhir mengecap, cuma maksudnya I'm wearing hijab gitu, maksudnya aku tuh sekarang berhijab waktu itu, jadi kayak langsung pada saat masuk ke otomotif dan juga jadi marketing, bahkan aku masuknya ke sales waktu itu pertama kali, kayak langsung wait bisa loh gitu. Jadi malah justru challenge terbesar itu adalah bagaimana akhirnya menaklukkan ketakutan diri gitu. Jadi masih nyatet nih, menaklukkan ketakutan. Jadi kayak aku juga nggak gitu kok gitu, dan maksudnya bukan pengalaman sih, cuman maksudnya saat itu sebagai wanita di otomotif di dunia pria, jadinya kayak punya stigma bahwa susah sekali ternyata untuk mencapai posisi tertentu dengan menjadi wanita di lingkungan pria. Itu tuh ada banget tau Gita. Jadi double lah tuh semuanya gitu kan. Dan pernah mengalami, maksudnya ini lu ngirim kayak gitu ya, maksudnya ini kalau ada pembicaraan sama owner dari dealer, ini lu ngirim pakai jilbab cewek lagi sales gimana gitu. Jadi kan kayaknya itu kayak langsung bikin down banget kan. Cuman benar. Tapi ya alhamdulillahnya sih, maksudnya tapi akhirnya maksudnya aku memutuskan untuk mencari yang mungkin bisa, karena memang strugglingnya luar biasa gitu maksudku. Jadi aku mencarilah, dan kebetulan Tanglah ini gitu kan. Terus background keluarga aku juga pendidikan. Jadi aku bilang oke, mungkin aku ada chance di sini gitu untuk mengajar tetap di marketing, tetap di yang aku sukain, tapi aku masuklah ke sana. Nah, di dua industri ini aku juga challenge terbesar adalah generation gap. Hingga sekarang itu berasa banget, maksudnya ceritakan gimana ya, apa ya, mungkin kalau orang dulu step by stepnya kan, maksudnya kalau lo masuk staff, abis itu lo jadi supervisor, abis itu lo jadi manager gitu misalnya, itu udah step yang sebenarnya kayak terima jadi, udah apa ya, jalannya udah ada gitu kan. Tapi tiba-tiba datanglah si anak-anak muda ini dengan program MT yang tiba-tiba dalam waktu 2 minggu lo jadi supervisor gitu kan. Nah itu yang kayak siapa lu kan gitu kan, maksudnya ngajarin kita gitu kan, mimpin kita tiba-tiba. Jadi dari semenjak aku di otomotif itu tuh, aku tuh sebelumnya belajar banget gitu gimana akhirnya punya bawahan yang lebih tua, punya bawahan
yang mungkin lebih lama, dan itu tuh the way they communicate, apa yang mereka harapkan, apa yang mereka bagaimana mereka bekerja gitu. Itu juga jadi kendala buat kita kan. Bahkan kalau yang di tempat sekarang, kecepatan kita ya berpikir, maksudnya kalau anak muda kan pengennya harus selesai dong kan gitu. Masa ini nggak didengar gitu kan gitu. Cuman benar. Ya gimana gitu, kita bicara sama seseorang yang sebenarnya mungkin di zamannya punya pemikiran yang berbeda, dan itu gimana ya, kayak harus belajar sabar banget sih ujung-ujungnya, dan perlu teknik, maksudnya komunikasi yang baik ya kalau menurutku. Iya. Karena itu bisa jadi irritating banget gitu buat mereka gitu. Kira-kira gitu. Dunia profesional ya. Ya gitu deh. Itu kayaknya sih tantangan yang aku alami selama ini. Nah, Mbak Mira, tadi kan udah berbicara lumayan panjang nih soal perjalanan karir hingga industri, hingga apa yang dikerjakan saat ini. Pada akhirnya yang Mbak Mira secara personal ambil sebagai pelajaran dari seluruh perjalanan rangkaian karirnya Mbak Mira ini, apa aja sih yang bisa dibagiin ke kita? Yang jelas sebenarnya setiap orang itu tuh bisa kerja di mana aja sebenarnya. Cuman asal jangan pernah, maksudnya jangan pernah berhenti ngosongin gelas ya ibaratnya. Jadi kalau udah sok tahu susah deh pokoknya. kayak mentok aja. Ngosongin gelas. Dapat lagi analoginya. Jadi terus udah gitu yang aku pelajari lagi confidence jadi is a must gitu maksudku. Tapi ini pembelajaran mungkin nanti akan aku ceritain itu tuh aku dapat dari mana. Cuman dalam artian tuh gini, semua orang itu tuh punya kemampuan masing-masing dan memang ada tempatnya masing-masing. Bahkan maksudnya misalnya Gita nggak bisa. Mungkin nggak bisa ngomong di sini, tapi ternyata Gita kalau dipindahin di tempat yang lain itu Gita bisa ngomong lebih banyak. Jadi kalau menurut aku sih finding itunya ya yang paling penting ya. Jadi jangan ngerasa bahwa lu nggak bisa ngapa-ngapain atau nggak punya kemampuan, tapi yang dicari tuh kita tuh kemampuannya di mana. Jadi semua orang itu juga berlaku ketika teman-teman misalnya nantinya jadi seorang leader ya. Nah jadi Nah, gimana tuh? Finding the right person in the right place itu jadi tempat yang jadi kemampuan yang luar biasa gitu. Nah, berarti memang intinya seperti yang dikatakan oleh Mbak Mira di awal, kuncinya itu memang berani. Berani. Itu kayaknya udah core-nya Mbak Mira banget gitu. Jadi dari tadi tuh benar-benar kayak terabas aja, udah terabas terus. hajar. Itu apalagi Mbak Mira kalau bukan berani. Tapi memang salut sih, maksudnya nggak semua wanita di luar sana, apalagi Mbak Mira sekarang telah menjadi seorang ibu juga, terus sukses di karir juga. Terus habis itu punya karakter yang memang berani gitu, jarang dimiliki sama banyak wanita gitu. Nah ini makanya dari yang aku juga sebelumnya udah searching nih tentang backgroundnya Mbak Mira gitu kan. Jadi memang kuncinya memang kita nggak boleh membatasi diri nggak sih gitu. Dari aku lihat perjalanan karirnya Mbak Mira nih sangat terutama di industrinya ya. Industrinya langsung jatuh. Kebayang banget sih gitu seorang wanita dan sekarang juga seorang ibu gitu harus bisa menyesuaikan berbagai macam keadaan gitu. Lagi kalau berarti gitu. Di pertanyaan selanjutnya nih, aku mau nanya dong pendapatnya Mbak Mira nih. Apa sih yang paling penting ini dalam segi karakter, personality type atau kriteria tertentu nih buat anak-anak muda di luar sana yang mau ikutan jadi kayak Mbak Mira juga. Jadi seorang product marketing manager atau bisa survive di berbagai lingkungan industri. Nah,
karakter seperti apa sih gitu untuk kita semua nih yang bisa dibagiin oleh Mbak Mira. Selain sudah pasti berani. Yang jelas kalau aku bicara ke beberapa temen ya, maksudnya yang pertama tuh confidence level ya. Anak-anak sekarang kadang-kadang suka, nggak tahu ya, mungkin confidence-nya bagus ya, cuman kadang-kadang nggak diimbangin juga dengan, maksudnya oke, confidence tapi isinya diperkuat lagi. Jadi terus ada juga beberapa kelompok gitu ya yang ibaratnya suka diskon diri. Nah, bagaimana itu? Diskon diri. Jadi kayaknya yang pertama ya udah gimana ya, get your self awareness gitu, maksud terhadap diri kamu sendiri, itu kamu itu bagusnya di mana, minatnya di mana, bakatnya di mana. Kayaknya itu yang akhirnya bisa bring your confidence gitu. Jadi nggak cuman kata orang gitu maksudnya. Jadi ya udah cari tahu aja sendiri kamu bagusnya di mana. Terus yang sekarang itu mungkin dulu istilahnya apa ya, persistence ya, tapi kalau sekarang kayaknya growth mindset ya. Jadi intinya mau tetap berkembang gitu sampai dengan bukan narrow mindset, jadi growth mindset. Itu kayaknya bagus banget sekarang ya. Kalau anak sekarang kayaknya kreatif mah udah pasti kreatif ya. Yes. Cuman saat ini memang maksudnya kalau kita mau berkompetisi, mau nggak mau akhirnya kita emang harus coba memeras otak kita lebih jauh lagi gitu ya, untuk menghasilkan ide-ide baru. Jadi inovatif, kreatif, dan yang terakhir sebenarnya selain juga mungkin ada teamwork di sana, tapi yang paling aku garis bawahi adalah gimana caranya respectful to others. Jadi gimana ya? Ini susah sih sebenarnya ya, cuman kayaknya apa nih? Empatinya mesti ditingkatin jadinya. Ya nggak sih? Iya jadi sehingga kita bisa tahu sebenarnya kenapa akhirnya sama siapa aja pun kita nggak nganggap rendah seseorang atau gitulah pokoknya, atau bahkan kita merasa lebih rendah dibandingkan dia. Itu juga kayaknya ya kita respect to others aja. Jadi orang juga respect sama kita, jadi sama-sama respect. Jadi kayaknya itu adalah karakter-karakter yang sebenarnya perlu anak muda bangun kayaknya ya. Iya, benar banget Mbak Mira. Aku pun sampai saat ini masih benar-benar belajar sih gitu. Terutama yang tadi bagian poin terakhir tuh ya, dimana kita kan bekerja tidak hanya sendiri gitu. Ada teamwork juga tadi yang Mbak Mira bilang gitu. Kita tidak berkomunikasi sendiri, tapi dengan orang lain. Bahkan sekarang your life, for your life. Jadi gimana ngomongnya? Ya ini hidup lo kan gitu. Ini hidup lo, jadi ya ini yang harus lo jalanin, ya ini hidup lo, bukan hidup orang lain. Jadi lo harus bertanggung jawab gitu. Jadi apapun itu. Jadi kayaknya cuma 2 itu sih yang aku iniin. Cuman kalau dari mana akhirnya, kalau misalnya belajar ibaratnya lebih berani, mungkin dari suami gue kali yang paling dekat ya. Jadi kayak dia bilang, Mira, semua orang itu makan nasi. Dia bilang gitu, semua orang itu makan nasi. Even itu misal komisaris, even itu itu tuh masih makan nasi katanya gitu, sama makan nasi. Jadi secara psikologis jangan turun dong. Kita gitu, semua derajatnya sama udah gitu. Hajar. Jadi kayak semua orang tuh pasti makan nasi. Masa masa sama manusia terus akhirnya nggak bisa diajak ngomong gitu. Benar. Itu kalau dari suamiku sih begitu. Jadi dia ngajarin jangan. Kalau kita kan kadang-kadang ketemu sama orang yang lebih tinggi, psikologis langsung turun kan, langsung bingung gitu. Nah langsung itu dia sama-sama makan nasi, ngapain sih gitu. Itu sih dari orang-orang terdekatku ya kayaknya. Yang paling banyak. Semuanya memang benar-benar menguatkan ya gitu. Apalagi dari sisi yang paling dekat nih kayak gitu. Nah kalau gitu aku penasaran lagi. Tuh kan ada lagi nih kayaknya. Penasaran terus karena kita sebagai anak muda harus selalu belajar. Bagus loh, curious itu bagus. Iya, kan tadi kan udah dapet nih tokoh yang menginspirasi Mbak Mira. Sekarang
kita mau referensi. Iya. Tapi perlu di highlight ya guys. Iya. Perlu di highlight. Gue itu nggak suka. Aku sebenarnya nggak begitu suka terlalu baca buku karena aku suka komik. Kita bisa mendapatkan inspirasi dan belajar dari mana-mana, Mbak. It's okay. Siapa tahu kita menemukan wangsit ya. Cuman maksudnya aku ada beberapa buku pegangan kalau untuk di marketing sama di saya lagi suka banget ngegeluti design thinking. Jadi ada 2 buku sebenarnya yang jadi pegangan aku. Jadi sebenarnya sih bukan buku sih, yang satunya lagi. Yang satu itu ada Roger J. Best, dia market based. Saya lupa ingat sebenarnya kayak market based marketing. Jadi kayak bagaimana akhirnya memasarkan sesuai dengan pasarnya, kebutuhan pasar. Kalau itu dia tuh si Roger J. Best itu dia menyiapkan buku dan menyiapkan tools. Jadi teman-teman, bagi teman-teman yang ingin belajar mengenai strategi marketing gitu ya. Bagaimana akhirnya memahami portofolio bisnis, portofolio customer gitu, terus bagaimana akhirnya bisa winning gitu kan, winning the market itu. Sebenarnya kan kalau ilmu marketing kadang-kadang ada intangible-nya gitu, banyak banget intangible-nya. Ya. Cuman di sini itu kayak diajarkan kayak ada tools-nya dia yang sederhana sehingga lu bisa memetakan sebenarnya apa yang harus dilakukan ketika posisi sebuah produk itu begini gitu. Dan itu tuh bagus sih kalau menurut aku. Jadi membuat skema aku aja kalau aku ngelihat baca sebuah kasus atau baca sebuah majalah ada artikel, terus aku jadi bisa tahu, oh dia lagi dalam keadaan begini nih sebenarnya. Oh dia lagi melakukan ofensif nih. Oh dia lagi melakukan defensif nih sebenarnya. Jadi itu kayak membangun kerangka pemikiran aku terhadap marketing itu sendiri gitu. Nah itu Roger J. Best. Sama yang kedua, aku lagi suka design thinking, tapi design thinking bukunya banyak banget, bener nggak? Cuman ada pelatihan sebenarnya yang free yang bisa teman-teman ambil dari IBM, Cyalah. IBM itu insightful banget, sumpah. Jadi kalau misalnya teman-teman emang mau tahu gimana caranya menghasilkan ide dengan menggunakan tools design thinking, itu bagus banget si IBM itu. Atau kalau misalnya emang kalian masih baru banget ke design thinking, kamu bisa baca design thinking playbook, itu sebenarnya dari Wiley itu bisa juga dibaca. Cuman kayaknya yang IBM itu bagus banget, aku seneng banget tuh. Kayak banyak perspektif yang sebenarnya nggak aku dapetin dari baca buku. Wow. Kalau boleh tahu nih tentang design thinking ini, seberapa lama Mbak Mira udah ngulik ini gitu? Karena aku ngeliat itu kayak, nih Mbak Mira udah di posisi yang selevel ini nih, udah jadi coach juga, tapi masih excited banget gitu belajar. Jadi gini, aku tuh dikenalin design thinking memang ada di kantor kan maksudnya. Cuman aku akhirnya ngulik lebih dalam. Cuman maksudnya kayak reflektif gitu loh. Jadi kayak ternyata yang aku kerjain tuh di sini, yang aku lakukan itu di sini. Dan design thinking itu tuh bisa dipakai untuk diri sendiri ataupun untuk banyak hal di banyak bidang, nggak cuma untuk marketing aja atau apa gitu. Jadi dan aku coba gitu dan aku pakai loh, beneran loh. Jadi pas aku ikutan si IBM yang free itu, aku trial ke tim aku. Jadi aku bisa tahu penggunaannya itu dan dampaknya seperti apa, dan itu so much fun aja gitu. Gitu. Senang banget. Energi yang selalu ingin belajar kayak gini nih. Mbak Mira. Mantap banget. Nah teman-teman tolong dicatat yang tadi direkomendasikan Mbak Mira. Semoga kita bisa sama-sama belajar. Temu deh nanti di suatu hari di tempat yang oke banget gitu, satu sama lain. Kayak I wish I could Sip. meet you Mbak Mira. Asli. Ini seru banget ngobrol sama Mbak Mira. Nah udah mau segmen-segmen terakhir lagi. Yes. Nah karena habis ini kita akan merindukan dirimu. Ayolah. Nah, di mana kita bisa menemukan Mbak Mira? Di platform any kind of platform sosial media kah, atau mungkin ada course-nya kah yang Mbak Mira lagi? Oke. Yang jelas saat ini.
Gimana? You can find me on LinkedIn. Sebenarnya aku terbuka banget gitu. Kalau cari aja Mira Nurmutia, cuman ada satu kayaknya, cuman gue doang ya. Kalau di sosial media yang lain memang aku private karena maksudnya ya kan kita juga punya ini sendiri ya, jadi kayak kita harus menyalurkan ke jalur yang tepat lah ibaratnya. Nah itu adalah di sosial media aku, tapi aku private, tetap aku private. Jadi kalau seandainya mau hubungin aku bisa di LinkedIn Mira Nurmutia. Di situ kalau misalnya emang mau reach aku lebih jauh lagi, misalnya mau email, silahkan mira.n.mutia@gmail.com, monggo aja. Karena memang banyak sih Mbak Gita kalau misalnya after class gitu, Bu aku mau curhat atau aku mau nanya-nanya, silakan gitu, boleh aja, nggak apa-apa. Gitu tuh kita bisa nge-reach Mbak Mira via message di LinkedIn, mungkin ya kalau mau nanya-nanya kayak gitu. Nah itu pasti kan habis ini kan penasaran satu dan banyak hal, bahkan cuma lain hal gitu. Nah oke, habis ini kita choose ke LinkedIn Mbak Mira. Nah udah pertanyaan terakhir nih, aduh masih seru lagi. Jadi apa ya, ini seperti anggapan aja lah gitu, nggak seolah-olah, cuman ketika ini nih anggap sajalah gimana ya ngomongnya, terakhir dulu. Nah oke, nah kita sampai di segmen terakhir nih, nggak cukup deh kayaknya nih udah segmen terakhir, tapi please give us your core advice nih untuk kita semua, terutama berat nih. pasti banyak nih anak-anak yang baru memulai karir, atau mungkin kita yang lagi stuck di karir, atau mungkin buat siapapun yang memang lagi butuh motivasi untuk dalam dunia karir nih supaya bisa secemerlang Mbak Mira nih. Aduh ya Allah. Give us an advice. Oke. Sebenarnya kalau mau dijadiin role model juga mungkin masih banyak role model yang lain yang lebih baik ya. Cuman maksudnya ada hadis yang bilang sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Jadi bagi teman-teman yang mungkin mendengarkan ini, maksudnya kalau seandainya memang lagi stuck in the moment, stuck di beberapa tempat, percaya aja maksudnya semua manusia itu terlahir menjadi orang yang bermanfaat gitu. Dan ini juga luas banget maknanya, kalau seandainya emang kamu diberikan sebuah posisi gitu kan ya ada tanggung jawab di sana. Dan ya gimana ya, maksudnya ketika kamu melakukan bahwa saya harus bermanfaat bagi orang lain, you give your heart, you give your all out gitu, your energy, your effort, itu kan maksudnya all out. Dengan sendirinya sebenarnya karir itu akan berjalan gitu maksudnya. Jadi apa ya, seperti kalau ada beberapa orang yang bilang kerja kayaknya nggak usah pakai hati ya, tapi kalau menurut aku kerja pakai hati itu tuh kayak lebih menyenangkan karena kamu tuh bisa memberikan bumbu pada pekerjaan kamu sendiri. Jadi itu kayaknya apa ya yang mau aku sampaikan ke semuanya gitu. Jadi jangan takut keadaan sekarang kayak gimana, pasti ada tempat buat kamu gitu maksud aku. Yes, untuk berkarya. Luar biasa Mbak Mira. Jadi benar-benar emang gimana ya, intinya tidak takut memulai dan dibakar dengan keberanian. Serta mau terus belajar. Yes, yeah. Serta juga rendah hati, itu kayaknya salah satu. Ya Allah. Nah itu tuh memang iya yang tadi Mbak Mira sampaikan gitu ya. Ya itu memang benar-benar bikin kita tuh bisa terus termotivasi gitu loh. Either kita baru memulai atau lagi start atau lagi butuh apa ya, semacam obat tambahan gitu untuk memotivasi diri sendiri. Nah itu tuh sebenarnya bukan cuma bikin kita jadi termotivasi doang, tapi sebagai reminder gitu loh untuk bisa kita pegang sehari-hari gitu ya Mbak Mira. Nah benar banget sih Mbak Mira. Oh sayang banget nih udah di sesi terakhir kayak gitu. Tapi thank you so much Mbak Mira. Aku yang makasih banyak loh sudah diundang.
Iya, thank you so much Mbak Mira. Sebenarnya beberapa momen tadi tuh aku tuh agak tersentuh gitu sama yang dibilang sama Mbak Mira. Emang anaknya rada mellow, tapi semoga teman-teman semua di sini nih gitu, kita yang menyaksikan sama-sama mau belajar terus gitu. Yang tadi disampaikan sama Mbak Mira, tidak usah takut, kita bisa memulai even dari langkah terkecil, gak sih Mbak Mira? Iya, betul banget. Jangan takut salah. Sekarang tuh anaknya banyak yang takut salah. Persistence. Nah, persistence, betul. Mbak Mira bilang. Luar biasa banget Mbak Mira. Terima kasih banyak ya Mbak Mira ya. Makasih banyak sama-sama. Udah bagi-bagi nih cerita, saran, terus rekomendasi pula semua dibagi di sini. Jadi buat teman-teman yang udah nonton ini, sayang kalau nggak karena semua stepnya sudah dijelaskan, latar belakangnya sudah diceritakan gitu. Jadi semoga dari Mbak Mira sendiri nih mungkin ada goals ke depannya nih, semoga segera tercapai. Amin. Ya, semoga segera tercapai. Semoga nanti kita satu hari nanti nih, ketika di situasi ini kan sudah sangat jauh membaik lah ya. Membaik, betul. Nah, kita bisa ketemu dah. Ayo, di atuh. mentoring offline-nya Mbak Mira. Kita yuk. Yuk, atuh. Yuk, atuh. Luar biasa. Mbak Mira, terima kasih banyak ya Mbak Mira. Sama-sama, thank you very much. Sukses selalu untuk karir dan kehidupan pribadinya sebagai seorang ibu dan product marketing manager yang luar biasa. Amin ya Allah, amin. Terima kasih banyak Mbak Gita. Sampai jumpa ya. Terima kasih banyak Mbak Mira.